Waalaikumsalam. Oke, baik, sebelum pembelajaran kita mulai, di sini ketua kelasnya mana? Saya. Oke, boleh disiapin dulu. Siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya bangkunya diuruskan terlebih dahulu, dirapikan dulu. Pakaiannya sebisa belum rapi, dirapikan dulu. Baik, ini kelas E7. Sebelumnya bagaimana kabarnya semua? Semua ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Coba saya absen dulu ya. Muhammad Yusuf Bahtiar, Aulia Ratna, Win, Iza, Saya Pak. Nabil, Pak. Oke, berarti hadir semua ya. Setelah kita absen, alangkah baiknya kita sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dengan pembacaan Al-Quran terlebih dahulu. Silakan buka Al-Qurannya surat Ali Imran ayat 16. Sudah, boleh baca Mas itu semuanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Shadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Setelah kita membaca Al-Quran, Bapak mau nanya ke anak-anak semua. Di pertemuan sebelumnya ada yang tahu kita membahas tentang materi apa? Asuransi syariah. Ada yang masih ingat materinya itu apa aja? Ada rukun, ada terus pengambilnya, terus ada pengertiannya. Oke, istilahnya. Oke, berarti di sini masih ingat semuanya ya. Baik. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang materi bab 5, yaitu tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Di sini ada tujuan pembelajaran materi kita hari ini, yaitu tentang tujuan pembelajaran meyakini bahwa perkembangan peradaban Islam di Indonesia merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, membiasakan kesederhanaan dan kesungguhan mencintai itu sebagai cerminan meneladani peran tokoh ulama. Lalu ada menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama, dan yang terakhir itu ada membuat karya bagan tayangan sejarah tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Di sini untuk materi pertama kita akan membahas tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Yaitu yang pertama ada teori ujaran. Tadi sudah teori satunya udah, sekarang teori keempat, yaitu tentang teori apa? Teori Cina. Teori Cina di sini dibawa oleh siapa? Itu ada perantau dari Cina sekitar abad berapa itu? Kita Oke, dibawa oleh Profesor Mulyana ya. Terus lalu di sini ada dasar teori Cina, itu yang pertama adanya tradisi Cina, lalu adanya masjid yang berarsitektur Cina di mana aja, terus ada pendiri kerajaan Demak dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya juga untuk teori yang terakhir yaitu ada teori maritim. Teori maritim ini dikemukakan oleh
menurut N.A. Balogh pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, ya. Menurut pendapat teori maritim ini bahwa masuknya Islam itu dibawa oleh pedagang atau pelaut yang bersinggungan langsung dengan para pedagang muslim di penjelajahan khususnya ke daerah Samudra. Paham semuanya sampai sini? Baik, setelah kita membahas tentang teori masuknya Islam di Indonesia, baiklah, saya akan memberi kalian LKPD. Silakan sebelum menjadi LKPD bentuk kelompok masing-masing. Ini ada kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan dibentuk terlebih dahulu kelompoknya. Baik, sudah dibentuk kelompoknya? Ya. Oke, silakan dikerjakan kelompok 1 LKPD-nya dan kelompok 2 silakan dikerjakan. Oke, di situ ada soal tentang mengenai perang ulama, khususnya tadi tentang teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, kalian di situ tinggal sebutkan ada beberapa teori, terus teori tersebut dikemukakan oleh siapa dan dasar teori tersebut itu siapa aja yang menjadi pencetusnya. Gitu. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh dikerjakan. Paham sampai sini kelompok 1? Oke, silakan dikerjakan. Kelompok 2 paham? Paham. Paham? Alhamdulillah paham. Semuanya paham? Oke, silakan dikerjakan. Gua benar, teorinya dia benar. Udah 5 ya. Iya, betul. Oke. Setelah kalian berdiskusi sama kelompoknya atau dalam pengerjaan LKPD, silakan perwakilan kelompoknya masing-masing maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya sama kelompoknya. Silakan dulu. Kelompok 1 perwakilannya. Ya, kelompok 2 silakan maju perwakilan kelompoknya. Silakan. Ya, sudah. Oke, silakan kelompok 1 Nabil ya. Nabil coba paparkan hasil diskusinya tentang teori-teorinya. Ya, Oke. teori Persia. Teori Persia itu merupakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan dibawa oleh orang Persia pada kaum Persia. Dan ini teori ini dicetuskan oleh Profesor Dr. Hussein Jadidina. Dasar teorinya ini adalah adanya kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam Indonesia, kesamaan ajaran Sufi Syekh Sufi dengan Al-Hajjaj, terus penggunaan istilah bahasa Iran dalam pengejaan huruf Arab, makam Maulana Malik Ibrahim Gresik, perkampungan Islam di daerah Gresik, sama makam Fatimah binti Maimun di Gresik. Oke, baik, betul. Tepuk tangan dulu untuk Nabil. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan paparkan hasil ujiannya. Teori Mekah ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori Gujarat. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan dibawa oleh orang Arab atau Mesir. Dasar teori ini yang pertama di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i. Yang ketiga, adanya penggunaan gelar al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Yang terakhir, adanya kronik dinasti atau perkampungan Taksi atau Arab di Holly atau Kalinga. Baik, boleh. Tepuk tangan untuk Davina. Setelah kita memaparkan hasil diskusi tentang materi tadi, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Oke, silakan. Kesimpulannya. Jadi tadi tuh kita ada belajar 5 teori. Yang pertama teori Gujarat, kedua teori Mekah, ketiga teori Persia, keempat teori maritim, kelima teori Cina. Oke, betul. Oke, tepuk tangan semuanya. Setelah kita tadi sudah mendengar awal yang memberikan kesimpulan itu benar. Saya juga mau memberikan kesimpulan untuk materi ini, yaitu tentang mengenai peran dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Betul, tadi ada 5 teori, ada teori Persia, Gujarat,
maritim, Cina, dan Mekah. Nah, teori itu masing-masing saling menguatkan. Misalkan teori Gujarat itu lemah, nah itu dikuatkan oleh teori Mekah dan lain sebagainya. Dan juga ada tokoh-tokoh pencetus dan juga ada dasar-dasar dari teori ini. Itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, cukup. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya ada latihan untuk kalian di rumah. Silakan kerjakan di buku paket dari halaman 100 hingga halaman 150. Tulis tangan ya di rumah, nanti minggu depan kita bahas bersama-sama. Paham sampai di sini? Paham. Baik, sekian dari pertemuan saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.